Selamat berjumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua mengenai pentingnya manajemen mutu dalam organisasi pelayanan kesehatan. Nah, untuk membahas mengenai topik ini, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan ya, sebagai outline penyajian. Yang pertama, tentu kita tidak boleh melupakan sejarah, dan untuk itu hal pertama yang akan saya bahas adalah siapa saja tokoh yang berperan besar dalam pengembangan manajemen mutu, khususnya barang dan jasa di dunia ya, pada abad ke-20. Setelah kita mempelajari tokoh-tokoh dan sumbangsi dari tokoh-tokoh tersebut dalam pengembangan manajemen mutu, hal kedua yang akan saya bahas adalah seperti apa karakteristik produk, dalam hal ini barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Yang ketiga, bagaimana riwayat pengembangan manajemen mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Yang keempat, apa tantangan yang dihadapi di dalam upaya perbaikan mutu di industri pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, bagaimana keterkaitan antara perbaikan mutu pelayanan kesehatan dengan kelangsungan hidup organisasi pelayanan kesehatan. Mari kita mulai dari yang pertama, tentang tokoh-tokoh yang berperan besar dalam pengembangan manajemen mutu barang dan jasa di dunia pada abad ke-20. Teman-teman sekalian, pengembangan mengenai manajemen mutu ini sendiri itu semakin populer setelah Perang Dunia Kedua ya. Kita tahu Perang Dunia Kedua itu sekitar tahun 1939 sampai 1945. Dan di Asia sendiri, ya, dua negara yang saling berhadapan-hadapan itu adalah Jepang dan Amerika Serikat. Ya. Dan salah satu peristiwa yang sangat luar biasa waktu itu adalah adanya serangan tiba-tiba ya dari Jepang ke pelabuhan udara Amerika yang ada di Hawaii ya. Dan ini gambar yang luar biasa, hancur berantakan, dan Jepang sepertinya di awal Perang Dunia Kedua itu akan memenangkan ya, perang. Tapi kemudian ada serangan balik dari Amerika Serikat, menjatuhkan bom ke kota Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat. Dan kita tahu waktu itu ketika Jepang menyerah, kalah perang, banyak sekali penderitaan yang dialami oleh warganya, dan Jepang berusaha bangkit kembali dari keterpurukannya, memperbaiki pendidikan, dan sebagainya. Dan pada akhirnya Jepang menjadi negara besar. Nah, di balik kesuksesan Jepang menjadi negara besar ini, mereka fokus sekali terhadap perbaikan mutu dari produk-produk yang diproduksi oleh Jepang sendiri atau perusahaan-perusahaan Jepang. Dan perusahaan-perusahaan Jepang ini mendapat bantuan dari konsultan-konsultan mutu yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, teman-teman sekalian, saya akan berbagi dengan teman-teman mengenai tokoh-tokoh ya yang memiliki kontribusi besar di dalam pengembangan ilmu tentang manajemen mutu, ya, khususnya dalam memproduksi barang dan jasa yang ada di dunia. Saya tidak akan menyebutkan semua, ya, hanya kurang lebih 4 orang saja ya, yang saya anggap penting. Kalau teman-teman ingin mempelajari tokoh-tokoh yang lain dan sumbangsinya, nanti teman-teman bisa mencari di Google gitu, Mas. Tokoh pertama yang terkenal adalah Walter Andrew Sheward. Ya. Walter Andrew Sheward ini lahir tahun 1891 dan meninggal di tahun 1967. Ya. Walter Andrew Sheward itu dikenal sebagai bapaknya statistical quality control, ya, karena dia memang adalah seorang ahli statistik dan menggunakan alat-alat atau tools-tools yang ada dalam ilmu statistik untuk mengendalikan kualitas produk barang dan jasa yang ada di dalam perusahaan ya, tempat dia bekerja. Nah, karena dia menjadi pionir, Walter Andrew Sheward ini juga dikenal sebagai grandfather of total quality management ya. Jadi hampir semua pengembangan teori tentang manajemen mutu ya, itu berasal dari pemikiran Walter Andrew Sheward ini. Ya. Salah satu kerangka yang dia sajikan atau yang dihasilkan ya, dalam
konteks pengembangan manajemen mutu ini dikenal sebagai Shewhart Cycle ya. Dia menyatakan ada 4 fungsi yang harus dikerjakan. Yang pertama itu adalah plan atau rencanakan, kemudian kerjakan do, kemudian pelajari atau study, dan kemudian lakukan tindakan-tindakan untuk memperbaiki ya. Act, disingkat PDSA ya. Konsepnya kurang lebih seperti ini. Mungkin teman-teman juga sudah sering lihat ya. Plan, do, study, act ya. Jadi, rencanakan sesuatu, kita ingin memproduksi barang dan jasa apa dan juga prosesnya seperti apa, laksanakan, kemudian pelajari apa yang sudah dilaksanakan dan lakukan perbaikan atau tindakan untuk bisa memperbaiki hal yang kurang-kurang tadi. Dari Walter Andrew Shewhart, kita pindah ke tokoh yang kedua ya. Tokoh yang kedua ini namanya William Edwards Deming ya. Beliau ini merupakan murid dari tokoh yang pertama tadi ya, dari Walter Andrew Shewhart ya. Edwards Deming lahir tahun 1900 dan meninggal di tahun 1993 ya. Deming ini dikenal sebagai the father of total quality management ya, karena memang di zaman dialah ilmu tentang manajemen mutu ini atau perbaikan mutu yang terpadu dan berkelanjutan terus-menerus itu dikembangkan sedemikian rupa. Tetapi pengembangan ini sebenarnya lebih banyak dia lakukan di Jepang ya, karena pada tahun 1950 ya, Deming menjadi konsultan mutu Amerika yang berupaya mereformasi mutu perusahaan-perusahaan Jepang ya, dengan menggunakan konsep statistical process control. Jadi menggunakan alat-alat bantu statistik ya, atau menggunakan ilmu-ilmu statistik ya, perhitungan-perhitungan untuk memperbaiki mutu dan produksi barang dan jasa yang ada di Jepang ya. Nah, Deming kemudian menggunakan konsep yang dipopulerkan oleh gurunya tadi, Shewhart Cycle tadi. Dia kemudian memodifikasinya dan menamai konsep itu sebagai Deming Cycle ya. Dia mengubah sedikit plan, do, check, action ya. Jadi rencanakan, laksanakan, kemudian cek lagi, kemudian lakukan perubahan. Nah, ini kemudian yang menjadi sangat terkenal dan sering kita baca di buku-buku manajemen yang tertulis PDCA ya, siklus PDCA yang terus-menerus dilakukan. Konsep PDCA ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau di Shewhart Cycle tadi hanya ada satu lingkaran, plan, do, check, action. Deming mengembangkannya. Jadi harus ada continuous improvement atau perbaikan yang terus-menerus ya. Rencanakan, kerjakan, cek, kemudian ambil tindakan untuk memperbaiki, standarnya menjadi naik, kemudian rencanakan lagi, kerjakan, cek lagi kekurangan atau kelemahannya, bikin atau buat sebuah tindakan-tindakan perbaikan untuk terus meningkatkan mutu itu. Jadi makin lama dari sisi waktu, kualitas itu akan menjadi semakin tinggi. Gitu. Deming ini sangat luar biasa dalam mereformasi perusahaan-perusahaan Jepang, kemudian juga menginspirasi tokoh-tokoh mutu yang lain. Misalnya di Jepang itu ada Kaoru Ishikawa yang terkenal dengan diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Karena jasanya sangat besar dalam pengembangan manajemen mutu, maka di dunia orang-orang yang memiliki kontribusi dalam pengembangan manajemen mutu itu akan dihadiahi atau diberi penghargaan yang namanya itu Deming Prize. Jadi William Edwards Deming ini memang luar biasa, ya, tokoh yang sangat luar biasa dalam hal total quality management atau manajemen mutu total. Tokoh yang ketiga Joseph M. Juran. Ya, dari seluruh tokoh yang terkait dengan pengembangan manajemen mutu, Joseph M. Juran adalah salah satu yang memiliki umur panjang. Ya. Joseph Juran ini lahir 1904, lebih muda 4 tahun dari Edwards Deming. Tapi dia baru kemudian tutup usia di tahun 2008. Ya. Jadi kurang lebih umurnya itu kalau kita hitung sekitar 104 tahun. Ya. Nah, Juran ini dikenal sebagai the father of quality atau bapaknya mutu. Ya. Dan dia mengeluarkan suatu teori yang terkenal atau sebuah kerangka pemikiran pengembangan manajemen mutu yang terkenal, the Juran Trilogy. Ya.
trilogi Juran. Trilogi ini seperti apa? Juran mengatakan bahwa untuk perbaikan atau manajemen mutu yang baik dalam menghasilkan barang dan jasa itu harus melewati 3 tahap ini atau harus melaksanakan 3 tahapan ini, mulai dari quality planning, perencanaan mutu yang berkualitas, ya, kemudian ada quality control, ya, pengendalian terhadap mutu, dan yang ketiga adalah quality improvement. Jadi ada pengembangan sedikit dari apa yang sudah dipopulerkan oleh Deming, ya. Konsepnya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ada perencanaan terhadap mutu, kemudian hasil perencanaan itu dilaksanakan. Nanti di sini bisa jadi produk yang dihasilkan itu ada yang bagus sekali, ada yang jelek sekali karena inputnya berbeda atau prosesnya berbeda. Nah, hal-hal yang menjadi kekurangan itu yang dijadikan dasar untuk perbaikan mutu, ya. Dan proses di dalam ini mesti dikendalikan selama operasi atau selama proses produksi. Nanti setelah ada temuan mengenai penyebab kerusakan atau kurangnya mutu tadi, diambil tindakan-tindakan perbaikan, selanjutnya akan dibuat standar baru, zona baru untuk pengendalian mutu. Nah, begitu seterusnya. Konsep ini dikenal sebagai The Juran Trilogy. Tokoh yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada teman-teman adalah Philip B. Crosby. Philip Crosby ini lahir tahun 1926 dan meninggal di tahun 2001. Philip Crosby itu dikenal sebagai zero defect thinker. Jadi orang yang memikirkan tidak boleh ada cacat, produk yang cacat. Produk yang cacat itu mesti bernol, tidak boleh ada. Atau layanan yang cacat atau yang tidak sesuai standar. Nah, selama ini memang dari Walter Andrew Shewhart, kemudian Deming dan Juran itu masih mentolerir, ya. Artinya bisa jadi ada kerusakan-kerusakan atau kecacatan dalam produk barang atau jasa, namun di Crosby punya, dia tidak mentolerir itu, ya. Crosby berpikir bahwa quality is free, tidak boleh ada produk barang atau jasa yang cacat. Ya, dia sangat menekankan pada pencegahan. Kalau Juran dan Deming tadi, ya ada tindakan-tindakan untuk memperbaiki ketika terjadi kerusakan atau ketika terjadi kecacatan. Kalau Crosby memilih sebelum terjadi kecacatan atau sebelum terjadi produk yang kurang-kurang, gitu ya, harus dihindari melalui tindakan pencegahan. Dia mengemukakan 4 aspek dari kualitas atau manajemen kualitas atau manajemen mutu. Yang pertama adalah kualitas itu adalah kesesuaian dan persyaratan. Jadi dia sangat ketat sekali dengan persyaratan, baik itu dari sisi input maupun juga proses. Karena dia percaya bahwa kalau inputnya sudah memenuhi syarat, prosesnya juga memenuhi syarat, maka produk yang dihasilkan itu tidak bisa cacat atau nol kecacatan. Yang kedua, dia juga berpandangan bahwa sistem yang dipakai untuk menghasilkan kualitas itu adalah pencegahan, bukan kontrol. Kalau Deming dengan Juran itu masih mengandalkan fungsi kontrol, ya, memastikan proses-proses tadi itu berjalan dengan baik. Kalau Crosby, dia lebih menekankan pada pencegahan. Ya. Kemudian standar kinerja versinya Crosby adalah nol yang cacat, tidak ada produk yang cacat atau yang rusak. Dan ya, pada akhirnya, ya, artinya pengukuran kualitas itu adalah harga dari suatu ketidaksesuaian. Jadi kalau memang kita mengharapkan ada ketidaksesuaian, ya, itu pertanda bahwa memang kita tidak melakukan pengukuran dan juga intervensi yang baik terhadap kualitas. Nah, ini tokoh yang terakhir yang saya bagikan kepada teman-teman. Nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri mengenai tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan ilmu manajemen mutu di dunia.
Kita lanjut ke yang kedua, seperti apa karakteristik produk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Nah, untuk memahami hal ini, ya, kita terlebih dahulu harus mengetahui klasifikasi barang dan jasa. Barang dan jasa di dunia ini, dimanapun berada ya, di dalam konteks kita ingin mengkonsumsinya atau menggunakannya, atau bahasa lain memanfaatkannya kalau jasa, itu dibagi atas beberapa kategori ya. Nah, untuk membagi ini kita perlu kriteria. Kriteria pertama itu apakah ada persaingan dalam menggunakan barang dan jasa itu. Tentu kategori di sini ada dua, ada persaingan dan tidak ada persaingan. Ada persaingan itu maksudnya begini, kalau seseorang menggunakan suatu barang, maka dia akan mengurangi peluang orang lain menggunakan barang itu. Kriteria kedua adalah apakah orang-orang itu dapat dibatasi penggunaannya. Nah, kategorinya ada dua. Ada penggunaan barang yang dapat dibatasi, ada penggunaan barang yang sulit dibatasi. Nah, dari dua kriteria dan 4 kategori ini, ada 4 jenis barang, ya, barang atau jasa. Ya. Yang pertama itu adalah barang pribadi, yang kedua adalah barang umum atau common goods, ya. Yang ketiga itu adalah barang kelompok atau club goods, dan yang terakhir itu adalah barang publik atau public goods. Barang pribadi ini adalah barang yang di dalam penggunaannya itu ada persaingan. Jadi kalau seseorang menggunakan itu akan mengurangi kesempatan orang lain untuk menggunakannya. Dan untuk membatasi orang-orang itu bisa dilakukan, yakni dengan cara membayar sejumlah uang. Misalnya makanan, pakaian, layanan pengobatan umum, tempat parkir. Ada persaingan dan juga dapat dibatasi orang kalau ingin menggunakan barang ini. Kemudian ada barang yang common goods ini atau yang barang umum ini. Ada persaingan, ya. Jadi penggunaan oleh orang lain akan mengurangi peluang orang lain lagi untuk menggunakan barang itu atau mengkonsumsi barang itu. Namun dalam upaya penggunaannya itu sulit dibatasi. Misalnya kayak ikan di laut, ya. Ya, semakin banyak orang, misalnya kelompok tertentu yang menangkap ikan di laut dengan berbagai cara, itu akan mengurangi kesempatan orang lain untuk menangkap ikan juga atau mendapatkan ikan di laut, ya, tentu jenis-jenis tertentu dengan cara tertentu. Tapi sulit membatasi, ya, karena ya orang bisa saja pergi memancing sendiri atau pergi dengan perahu yang kecil misalnya. Termasuk juga untuk kayu di hutan, ya. Ada persaingan namun agak sulit dibatasi. Kemudian ada barang kelompok, ya. Di sini tidak ada persaingan, ya. Jadi penggunaan oleh satu orang itu tidak mengurangi peluang orang lain untuk menggunakan. Misalnya satelit TV berbayar. Kalau saya gunakan kan yang satu yang membayar juga punya akses yang sama. Tidak berarti kalau saya menggunakan akan mengurangi peluang dia untuk menggunakan barang itu. Ya, di sini tidak ada persaingan. Namun penggunaannya dapat dibatasi. Hanya orang yang membayar yang bisa menggunakan barang ini. Kemudian yang terakhir adalah public goods atau barang publik. Di sini tidak ada persaingan dan juga sulit dibatasi. Karena dia open, terbuka sekali. Siaran umum TV, tinggal pasang antena langsung bisa dapat. Udara yang ada di sekitar kita, kita tidak mungkin membatasi orang untuk tidak menggunakan udara itu. Dan penggunaan udara oleh satu orang tidak mengurangi kesempatan yang lain untuk menggunakan udara itu. Kemudian penyuluhan kesehatan melalui radio, ini juga sama, ya. Tidak ada persaingan. Di sebelah atau di desa sebelah mendengar penyuluhan kesehatan, itu tidak berarti mengurangi kesempatan desa sebelah, misalnya orang-orang di desa sebelah yang mendengarkan radio juga. Jadi sulit dibatasi. Tidak ada pembayaran di sini untuk bisa mengakses seluruh layanan-layanan itu. Nah, teman-teman sekalian, tentu barang-barang ini yang diproduksi ini harus bermutu, kan. Nah, untuk barang-barang pribadi, memang pihak swasta sangat senang bermain di sini atau memproduksi barang-barang dan jasa di sini. Sehingga perhatian terhadap mutu itu luar biasa karena ada persaingan. Sebaliknya di ekstrem yang satu, di public goods, karena sulit dibatasi, ya, kita tidak bisa meminta uang pada orang hanya gara-gara kita mengkonsumsi udara, dan juga konsumsi itu tidak mengurangi peluang orang lain. Jadi di sini swasta tidak mau masuk untuk memproduksi barang dan jasa di sini. Ya.
sebaliknya ya, pemerintahlah yang bertanggung jawab. Sehingga kalau kita ingin memperbaiki mutu di sini, tentu peran yang paling banyak diharapkan itu adalah peran pemerintah. Sedangkan kalau di antara dua ini ya bisa swasta, bisa pemerintah. Nah, ini punya implikasi besar dalam upaya untuk manajemen mutu. Ketika kita bicara manajemen mutu, memang lebih banyak itu mengarah pada mutu barang-barang pribadi atau layanan jasa yang sifatnya pribadi. Perhatian terhadap mutu itu akan lebih besar di area ini. Oke, kita lanjut. Lalu jenis-jenis produk itu seperti apa? Kalau kita bagi ya, produk yang digunakan atau dikonsumsi atau dimanfaatkan manusia itu hanya ada dua, barang dan jasa. Ya. Nah, barang ini ada yang durable goods atau yang tahan lama, ada yang non-durable goods yang tidak tahan lama. Ya. Hari ini kita beli, besok dia sudah rusak misalnya. Kalau yang ini kan yang lama. Kemudian kategori kedua adalah jasa atau service. Ya, hanya dua ini saja, ya, barang dan jasa. Apapun ya, di Amerika, di Eropa, dimanapun ya, yang dikonsumsi itu hanya barang atau jasa. Nah, barang dan jasa ini seperti apa perbedaannya? Mari kita lihat ya. Dari sisi pengertian, barang itu sudah pasti materi atau fisik. Ya. Kalau jasa itu berupa proses atau aktivitas, manfaatnya itu dirasakan. Kalau ini kan kita bisa lihat bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Kalau jasa tidak. Kemudian sifat dasar, ini kelihatan, ini tidak kelihatan. Ya. Hanya bisa dirasakan. Kemudian transfer kepemilikan, kalau barang bisa dipindah tangankan. Ya. Jadi bisa berubah, ini hari milik saya, besok milik orang lain. Kalau jasa tidak, dikonsumsi saat itu juga. Lalu bagaimana proses evaluasinya? Kalau barang gampang, ya, sangat sederhana. Kita bisa lihat dari bentuk, misalnya panjang, kali lebar, kali tinggi, ketebalan, dan lain-lain itu. Untuk menilai barang ini berkualitas atau tidak, sesuai dengan malnya atau tidak, itu sangat sederhana, mudah. Speknya mudah untuk dicek. Tapi kalau jasa tidak bisa. Sangat kompleks. Karena bergantung pada layanan orang per orang. Pengembalian, kalau barang bisa karena dalam bentuk fisik. Kalau jasa tidak bisa dikembalikan. Sekali dikonsumsi ya itu saja. Dari sisi pemisahan, kalau barang bisa dipisahkan ya, dari penjual atau produsen gitu, kepada konsumen. Kalau jasa tidak bisa. Ya. Tidak bisa dipisahkan dari penyedia pelayanan. Karena dia yang menyediakan layanan. Kita hanya merasakan saja. Puas, tidak puas. Gitu. Kemudian dari sisi variabilitas, ya, keragaman. Kalau barang ini identik, kalau malnya satu ya keluarnya sama dengan mal itu. Kalaupun ada selisih tipis sekali. Kalau jasa beda-beda, karena yang memberikan pelayanan hari ini orang lain, besok bisa orang lain. Jadi sangat bervariasi. Dari sisi penyimpanan, barang itu bisa digunakan untuk masa depan, terutama yang durable goods tadi atau barang yang tahan lama tadi. Dan tujuannya bisa jadi untuk tujuan yang lain. Kalau jasa tidak bisa disimpan, dikonsumsi saat itu juga. Kemudian produksi dan konsumsi barang ada jeda. Jadi dia produksi dulu, barangnya dihasilkan, kemudian masuk ke penjualan dibeli di pasar, kemudian kita gunakan. Kalau jasa tidak bisa, produksi dan konsumsi itu terjadi sekaligus. Kalau orang memberikan layanan, sudah kita rasakan langsung apakah layanannya menyenangkan kita atau tidak menyenangkan kita. Nah, ini perbedaan besar antara barang dan jasa. Dan ketika kita bicara manajemen mutu, bicara tentang bagaimana supaya barang itu bermutu dan jasa itu juga bermutu. Nah, untuk jasa sendiri ada beberapa klasifikasi khususnya. Misalnya ini. Dari sifat dasar ada yang layanan jasa itu yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Tangible action dan intangible action. Nah, objek apa yang dikenai dari aksi yang terlihat tadi? Ada pada manusia, ya, ada pada yang non manusia. Aksi yang terlihat yang langsung kepada manusia itu contohnya layanan kesehatan. Jadi orang disuntik, diberi konseling, ada diobati dan seterusnya. Itu aksi yang terlihat pada manusia. Demikian pula pada layanan restoran, salon kecantikan, transportasi umum. Jadi jasa yang sifatnya terlihat atau dirasakan dan itu objek yang dikenainya adalah tubuh manusia atau manusia itu sendiri. Ada yang non manusia, jadi aksinya terlihat, ya, tetapi pada barang yang terlihat, bukan manusia.
misalnya jasa transport barang atau muatan, gitu ya. Pemeliharaan barang dan pemeliharaan barang dan jasa, maksudnya perbaikan atau pemeliharaan sarana prasarana di institusi misalnya. Itu kan aksi yang terlihat untuk barang yang terlihat. Perbaiki lampu, perbaiki tembok, perbaiki mesin dan sebagainya. Laundry, pengering pakaian. Ini contoh ya, layanan jasa terhadap barang yang terlihat. Kemudian ada aksi yang tidak terlihat terhadap manusia, misalnya ya. Objeknya adalah pikiran manusia, proses pendidikan, nonton film di bioskop, layanan informasi atau call center, gitu ya. Dia aksinya yang tidak terlihat tetapi pada manusia, gitu ya, atau hubungan antar manusia. Kemudian aksi yang tidak terlihat pada barang yang tidak terlihat juga. Nah ini contohnya seperti layanan bank, ya, mobile banking, keamanan, ya, asuransi dan sebagainya. Ini klasifikasi khusus dari produk jasa. Nah, kebetulan di kesehatan itu memang lebih banyak di area yang ini, aksi yang terlihat pada manusia. Ya. Jadi dalam upaya untuk meningkatkan mutu, kita perlu memahami betul ya perbedaan barang dan jasa dan juga klasifikasi dari produk-produk jasa ini, sehingga betul-betul ketika kita ingin memperbaiki mutu suatu produk, baik itu jasa maupun barang, itu sesuai dengan sifat aslinya atau sifat dasarnya. Nah, di kesehatan itu seperti apa produknya? Produk pelayanan kesehatan itu tentu barang dan jasa, terbagi atas 4 area ini, mulai dari barang dan jasa di promosi kesehatan, di pencegahan atau prevention, ya. Kemudian ada diagnosis dan pengobatan bagi yang sudah sakit. Ya. Tentu di sini ada jasa, ada barang, ya. Ada obat, ada alat-alat semuanya. Dan pasca diagnosis pengobatan ada rehabilitasi. Tentu di sini juga butuh barang untuk membantu proses rehabilitasi dan juga jasa konsultasi dan sebagainya. Jadi produk di pelayanan kesehatan itu terbagi atas 4 area ini, ya. Promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah bahas tokoh-tokoh yang berkontribusi terhadap mutu di dunia dan juga sudah membahas tentang barang dan jasa, berbagai karakteristiknya. Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, bagaimana riwayat pengembangan manajemen mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Ya. Tentu mutu yang berkaitan dengan 4 barang dan jasa di area promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tadi. Di Indonesia sendiri, teman-teman sekalian, ya, memang kita setelah zaman kemerdekaan itu masih penuh dengan pergolakan atau proses konsolidasi supaya negara ini menjadi lebih baik. Kita berupaya menatanya perlahan-lahan supaya rumah sakit, puskesmas kita itu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, di dalam catatan yang saya peroleh, ya, upaya pengembangan mutu pelayanan kesehatan itu dimulai 1986 ya, dengan pembentukan gugus kendali mutu di rumah sakit. Ya. Jadi itu diinisiasi atau dikerjakan dari pusat diklat Depkes, ya. Dan itu diterapkan di beberapa rumah sakit besar, ya. Mulai dari RSU Karawang, Bekasi, Rumah Sakit Kidar, Magelang, Rumah Sakit Purworejo, ya, Rumah Sakit Karyadi Semarang, dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, dan beberapa rumah sakit lain. Jadi ada pembentukan gugus kendali mutu di rumah sakit. Kemudian setelah berjalan sekian lama, di tahun 1994 diperkenalkan konsep yang namanya Total Quality Management. Ya. Tentu ilmu-ilmu ini berasal dari tokoh-tokoh yang sudah saya sebutkan di bagian depan tadi. Sehingga gugus kendali mutu yang dibuat sebelumnya itu menjadi lebih komprehensif. Dan waktu itu di Indonesia, RSU Banyumas ya, yang dijadikan pilot project ya, dari implementasi TQM ini, Total Quality Management ini. Kemudian di tahun 95 muncul lagi konsep quality assurance ya. Dan ini penerapannya di level puskesmas ya, melalui project-project tertentu ya yang dikenal dengan nama Health Project 4 atau Health Project 4, Community and Health Nutrition 3, kemudian ada Provincial Health Project di Yogyakarta ya.
prosesnya itu dimulai dengan analisis sistem, supervisi, pembinaan dan pendekatan tim. Ya. Tujuannya apa? Untuk kendali mutu ini ya, jaminan mutu, ya. Quality assurance. Kemudian di tahun 96 sampai 99 ya, ada pendekatan baru yang namanya manajemen kinerja atau performance management ya. Jadi ada upaya untuk memperbaiki indikator-indikator kinerja. Jadi negara kita itu melakukan studi banding ya sampai di Australia sana ya. Lebih tepatnya di Australian Council for Healthcare Standardization ya. Kemudian di tahun 2000 sampai 2003 ada pelatihan akreditasi dan clinical governance ya. Jadi semacam apa ya, pembentukan pengembangan kinerja klinis di rumah sakit puskesmas gitu ya. Dan di 2004 ada konsep ISO ya yang masuk ke puskesmas dan rumah sakit. Ada standar mutu yang diacu dari global gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa melihat ini sudah ISO, sudah memenuhi standar mutu tertentu untuk pelayanan publik. Gitu. Itu di tahun 2004. Konsep ISO ini diperkenalkan di level puskesmas dan rumah sakit. Kemudian bergeser ke tahun 2008. Pemerintah itu mengembangkan yang namanya standar pelayanan minimal di bidang kesehatan. Lebih khususnya di kabupaten dan kota. Dan standar pelayanan minimal ini masih ada sampai sekarang. Bahkan di revisi terakhir itu sekitar tahun 2018, 2019 mungkin ya. Ada perubahan lagi mengenai standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Dan dengan adanya kebijakan JKN ya yang dikelola oleh BPJS ya dari 2014 1 Januari 2014 sampai sekarang ya ada proses kredensialing menilai apakah Vaskes itu bermutu atau tidak, dan kalau dia bermutu, mutunya ada pada level berapa, apakah dasar, madya atau paripurna atau utama gitu ya. Sehingga BPJS bisa bekerja sama dan bisa melayani masyarakat. Kemudian ada lagi akreditasi rumah sakit, akreditasi puskesmas dan sebagainya. Nah itulah kira-kira sejarah pengembangan manajemen mutu di bidang kesehatan khususnya di Indonesia. Memang ini lebih terkait dengan layanan puskesmas, layanan rumah sakit yang sifatnya individu, gitu ya. Yang barang pribadi tadi, private goods. Nah, kita lanjut ke yang keempat. Apa tantangan yang dihadapi dalam upaya perbaikan mutu dalam industri pelayanan kesehatan? Ada tantangan ya. Tidak mudah untuk memperbaiki mutu dalam industri pelayanan kesehatan. Mengapa? Karena ada keunikan dalam industri pelayanan kesehatan kita. Keunikan itu begini ya, dan ini sekaligus tantangan. Yang pertama itu, dalam industri pelayanan kesehatan ada ketidakpastian. Tidak pasti seseorang itu sakitnya kapan. Dan kalau misalnya dia sakit dan dia pergi ke rumah sakit, provider itu juga tidak bisa menjanjikan sembuhnya kapan. Dan terapinya seperti apa. Karena kondisi setiap orang itu berbeda. Demikian pula dari sisi provider. Bisa jadi antara satu tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lain itu punya standar diri yang berbeda-beda juga di dalam melakukan diagnosa dan juga pengobatan. Memang ada panduan umum, tetapi ada hal-hal khusus yang mungkin berbeda sedikit. Nah ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya perbaikan mutu. Ya. Jadi ada ketidakpastian dari sisi pasien atau konsumen dan juga dari sisi providernya. Yang berikut ada eksternalitas atau dampak yang ditimbulkan akibat suatu tindakan itu dilakukan atau terjadi. Misalnya yang positif ya, kalau saya divaksin, maka tetangga saya terlindungi dari penularan. Itu kalau vaksin saya benar atau sesuai prosedur dan juga dosisnya pas. Tapi kalau misalnya proses vaksinasi itu, imunisasi itu tidak dilakukan dengan benar, akhirnya tubuh saya tidak kebal. Ya bisa jadi saya menjadi media penularan bagi orang lain yang ada di sekitar saya.
Jadi ini sifatnya eksternalitas. Yang positif bisa mendatangkan keuntungan bagi orang lain yang mungkin tidak ikut membayar. Yang negatif bisa mendatangkan kerugian bagi orang lain meskipun dia tidak membayar tadi. Nanti dia akan bayar kalau dia sakit. Nah, entah menjadi resiko dia sendiri, tapi munculnya itu dari kita. Ini sangat terkenal konsep ini dalam kasus penyakit-penyakit menular. Kemudian ada semacam kesepakatan bahwa sehat itu adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan. Tapi di sisi yang lain, ya pihak-pihak swasta yang juga menjadi penyedia pelayanan tentu tidak serta-merta mudah melakukan ini karena tidak ada bantuan pemerintah, mereka harus bergerak menyediakan pelayanan sendiri dan mereka pasti membutuhkan pembayaran atas layanan yang mereka berikan. Sehingga mungkin saja sehat itu sebagai hak asasi, tapi dalam waktu-waktu tertentu tidak bisa dipenuhi. Kemudian ada ketidaktahuan konsumen. Dalam pelayanan kesehatan itu konsumen banyak sekali tidak tahu apa yang dia harus dapatkan, penyakit apa yang dia derita, terapi apa yang dia peroleh. Itu lebih banyak diketahui oleh tenaga kesehatan. Sehingga mudah sekali untuk diarahkan ke yang lain. Misalnya harusnya dapat terapi ini, tapi dia dikasih terapi yang lain. Itu peluangnya besar terjadi akibat dari ketidaktahuan konsumen. Konsumen lebih percaya kepada apa yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan. Dan ini juga punya tantangan tersendiri. Ya. Kita berupaya supaya mutu itu terstandar, ya pada akhirnya kembali lagi ke pribadi yang menyediakan pelayanan tadi, karena mereka lah yang lebih tahu. Kemudian di pelayanan kesehatan juga didominasi oleh layanan jasa. Nah jasa ini kan bervariasi. Ya. Hari ini orang lain, besok orang lain. Jasa ini sifatnya intangible. Ya. Ya. Tidak bisa dipisahkan, dikonsumsi saat itu juga. Ya. Dan variasinya tinggi sekali. Ini tantangan dalam upaya perbaikan mutu. Kemudian ada output pelayanan yang bercampur, mix output. Jadi kalau satu orang pergi ke Vaskes, yang dirasakan mutu itu berasal dari berbagai macam layanan. Bisa di loket, kemudian saat tindakan, pasca tindakan. Bisa jadi yang di loket itu senyum, layanannya bagus, tapi saat tindakan medis mungkin ada yang tidak bagus. Di laboratorium bagus, kemudian pasca tindakan sudah tidak bagus lagi. Jadi ini bercampur, variasinya bisa tinggi sekali. Ini menjadi tantangan. Kemudian ada juga apa ya? Mungkin ini kesepakatan dasar lah, bahwa kalau di dunia kesehatan itu kan lebih banyak kemanusiaan. Motifnya non profit, bukan mencari untung. Dan di sana ada pembatasan untuk iklan, makanya tidak bisa banting-banting harga. Gitu. Tidak ada janji-janji kepada konsumen. Kalau gunakan ini, seperti ini, seperti produk yang lain. Jadi ketika kita membicara mutu juga tidak ada janji dan sebagainya. Ini juga akan jadi sulit, tidak mudah ya. Jadi ini tantangan luar biasa bagi sektor kesehatan ya, dalam upaya perbaikan mutu karena keunikan-keunikan yang ada di dalam industri pelayanan kesehatan ini. Kita lanjut ke yang kelima, bagaimana keterkaitan antara perbaikan mutu pelayanan kesehatan dengan kelangsungan hidup organisasi pelayanan kesehatan. Teman-teman sekalian, ya, kalau kita pinjam ilmu dari ekonomi, ya, model arus melingkar, kita coba terapkan di sektor kesehatan, maka di dunia ini atau di sekitar kita bisa jadi kita berperan dua, bisa sebagai masyarakat, bisa sebagai penyedia pelayanan. Kalau kita tenaga kesehatan ya banyak sebagai penyedia pelayanan kesehatan, bisa di rumah sakit, puskesmas, klinik dan sebagainya. Tapi mungkin suatu saat kita juga bisa menjadi pasien atau konsumen. Nah, di mana dua pihak ini berinteraksi? Berinteraksinya di dua jenis pasar. Pasar pelayanan kesehatan dan pasar SDM dan logistik kesehatan. Pasar pelayanan kesehatan ini tempat masyarakat memanfaatkan
atau mengkonsumsi pelayanan kesehatan, dan tempat penyedia pelayanan kesehatan memasarkan barang dan jasanya di sini untuk dibeli oleh masyarakat. Masyarakat mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan barang dan jasa yang ada di sini. Di saat yang sama, setelah dia keluarkan uang, berarti ada barang dan jasa kesehatan yang dia minta atau yang dia dapatkan. Uang yang dikeluarkan masyarakat atau pasien atau konsumen itu menjadi penerimaan rupiah bagi penyedia pelayanan kesehatan. Di saat yang sama, dia juga harus memasok barang dan jasa kesehatan ke pasar ini. Terjadi interaksi di sini. Lalu dari mana penyedia pelayanan kesehatan itu bisa memasok barang dan jasa ke sini? Ya tentu dia harus membeli SDM dan logistik kesehatan yang dibutuhkan ya untuk produksi layanan kesehatan tadi dari pasar ini. Kalau di ekonomi namanya pasar faktor produksi. Dan di sini dicari tenaga yang bagus, direkrut untuk menjadi tenaga kesehatan, cari obat yang bagus, cari ya alat kesehatan yang bisa nanti dikombinasikan untuk menyediakan pelayanan kesehatan di pasar pelayanan kesehatan. Nah, untuk memperoleh SDM dan logistik ini, tentu dia harus mengeluarkan biaya, ya, atau membayar. Dalam ekonomi disebut sebagai biaya produksi. Dibayar oleh penyedia pelayanan kesehatan untuk mendapatkan SDM dan logistik kesehatan. Lalu masyarakat perannya bagaimana di pasar ini? Pasarnya dia sebagai pemasok. Jadi dia memasok SDM dan logistik. Masyarakat ini bisa jadi ada perusahaan lain gitu ya, yang memasok input atau barang-barang yang akan digunakan oleh provider atau penyedia pelayanan kesehatan. Dari masyarakat yang nyata itu ya SDM tenaga kesehatan. Nah, makanya ada orang melamar, ya, orang sekolah, ikut pendidikan, dapat ijazah, lamar, masuk ke pasar ini. Kalau laku di pasar ini, maka masyarakat itu atau konsumen itu mendapatkan pemasukan dari uang yang ini tadi, ya, berupa gaji, upah, atau sewa lahan, atau sewa tempat, dan sebagainya. Arus melingkar ini terus terjadi di dalam kehidupan. Ya. Di dalam ekonomi diharapkan terjadi keseimbangan atau equilibrium. Ya. Nah, di atas semuanya itu, yang penting di sini adalah kepuasan konsumen. Kalau masyarakat di sini puas dengan pelayanan, ya tentu dia akan mendapatkan status kesehatan yang lebih baik, lebih produktif, bisa menghasilkan SDM yang baik, logistik yang baik, ya, dipasok ke pasar sini, kemudian digunakan lagi oleh penyedia pelayanan kesehatan dan oleh provider ini akan memasok lagi barang dan jasa kesehatan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dan di sini yang penting itu adalah kepuasan pelanggan. Jadi untuk menjawab pertanyaan bagaimana keterkaitannya perbaikan mutu dengan kelangsungan hidup organisasi. Kalau mutu tidak diperbaiki untuk menyediakan barang dan jasa pelayanan kesehatan, tentu barang dan jasa pelayanan kesehatan yang diminta itu ya akan berkurang. Mungkin masyarakat akan memilih mengobati sendiri atau pergi ke tempat yang lain, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhannya. Dan tentu ini punya pengaruh ke pasar SDM dan logistik kesehatan. Masyarakat yang mungkin sudah tidak percaya dengan pelayanan kesehatan modern, ya, tentu dia tidak akan memasok input ke pasar SDM ini. Pada akhirnya organisasi penyedia pelayanan kesehatan itu akan kolaps atau berhenti beroperasi. Lingkungan ini atau keseimbangan interaksi ini sangat dibutuhkan, ya. Sangat dibutuhkan, ya. Dan aspek di dalamnya itu tadi mutu pelayanan. Jadi mutu sangat penting. Ketika abai terhadap mutu pelayanan, maka sesungguhnya tinggal menghitung hari organisasi itu akan mati atau tidak bisa beroperasi lagi karena akan ditinggalkan oleh pelanggannya. Nah, dalam konteks sistem kesehatan, ya, jadi WHO itu merumuskan sistem kesehatan diadopsi oleh berbagai negara dan kita juga sudah punya sistem kesehatan tersendiri. Ya. Nah, dalam kerangka sistem kesehatan dibuat oleh WHO, proses apapun di dalam sistem kesehatan itu pada akhirnya ini peningkatan derajat kesehatan
dan kepuasan masyarakat. Kalau masyarakat puas, status kesehatannya lebih baik, produktivitasnya tinggi, akan memberikan umpan balik. Bisa jadi meningkatkan lagi penerimaan negara dan sisi pembiayaan. Dan uang-uang ini dipakai ya, misalnya masyarakat yang produktif itu kan akan bayar pajak gitu ya. Nah, negara tentu dapat uang. Uang itu nanti dikelola lagi untuk memperbaiki sistem kesehatan ini. Nah, ukuran antaranya seperti apa sistem ini bekerja? Ada keadilan, ada akses yang sama, ada mutu yang bagus, ada efisiensi, tidak boleh boros. Semua itu berujung pada dampaknya ini, health impact ini, kepuasan dan perubahan status kesehatan. Terjadi feedback atau umpan balik, maka sustainability atau keberlanjutannya dapat dijaga. Tapi kalau ada yang terputus, ya tentu tidak akan sustain, tidak akan berlanjut. Ya. Jadi keterkaitan antara mutu dengan kelangsungan hidup organisasi itu ada pada aspek keberlanjutannya. Kalau mutu tidak diperbaiki, keberlanjutan atau sustainability itu akan diragukan. Atau bisa jadi akan stop. Gitu ya. Tapi kalau mutu kita perbaiki, entah dari sisi regulasi, mutu SDM, mutu pengelolaan obat, alat kesehatan dan makanan, mutu pelayanannya itu sendiri, mutu dari sistem informasi dan juga pemberdayaan masyarakat, ya harapannya akan meningkatkan equity, akses, ya, efisiensi, dan pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan. Oke teman-teman sekalian, kita sudah sampai di akhir ya, sudah bahas mengenai tokoh-tokoh yang berkontribusi, kemudian karakteristik dari barang dan jasa, sejarah perkembangan manajemen mutu di Indonesia, khususnya di sektor kesehatan, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam perbaikan mutu di industri pelayanan kesehatan, dan keterkaitan antara perbaikan mutu dengan kelangsungan hidup organisasi. Sekian dulu dari saya. Ya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya yang akan membahas tentang manajemen mutu pelayanan kesehatan.